Berikutnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, silakan Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan FAAP FRCP. Silakan Prof. Aman. Dr. Eka, rekan-rekan media yang sangat kami hargai dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kami dari IDAI untuk seluruh rekan-rekan media atas perhatiannya selama ini terhadap anak Indonesia. Nah, untuk yang kali ini kami ingin menyampaikan data nasional saat ini menunjukkan peningkatan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0 dan 18 tahun hingga mencapai 12,6%. Proporsi kematian kasus konfirmasi COVID-19 usia 0 sampai 18 sebesar 1,2%. Ini saya katakan 1,2% dan ini bervariasi setiap minggu tergantung jumlah testing dan jumlah kasus semuanya. Artinya 1 dari 83 kematian akibat COVID-19 adalah anak Indonesia. 1 dari 83 kematian karena COVID-19 di Indonesia adalah anak Indonesia. Perhatian dan kewaspadaan untuk anak-anak yang tidak bergejala ini atau ringan bisa isolasi mandiri, bisa manfaatkan telemedicine, bisa primaku dan lain-lain. Namun yang dengan komorbid yang terinfeksi COVID perlu berkonsultasi khusus ke fasilitas layanan kesehatan agar tidak jatuh kondisi berat atau kematian. Anak yang tertular COVID walaupun tanpa gejala atau bergejala ringan bisa berkontribusi sebagai sumber penularan yang dapat meningkatkan risiko bagi anggota keluarga lain. Jadi IDAI menghimbau agar satu, semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 diselenggarakan secara daring. Menghindari membawa anak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Inilah saatnya mengajarkan anak untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan. Untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya lainnya, tetap lengkapi imunisasi rutin. Berikutnya, ASI sebagai sumber nutrisi utama bagi anak usia 0 sampai 6 bulan tetap digalakkan. Marilah bersama kita jaga anak-anak Indonesia, penuhi haknya untuk hidup dan sehat, baik fisik maupun mental, demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari Sabtu dari IDAI diajak untuk rapat itu dan insya Allah itu kalau saya rasa emergency use authorization-nya keluar dari Badan POM dan itu kan surat kalau tidak salah ke Bio Farma ya. Tunggu saja, mungkin kalau tidak ini mungkin besok ada juga konferensi pers dari Kepala Badan POM langsung. Tetapi kalau ditanya IDAI terlibat ya. Begini, ini termasuk untuk anak dan keluarga. Jadi tolong jika anaknya gejala ringan atau tanpa gejala, jangan panik dan langsung ke rumah sakit minta dirawat. Kenapa? Karena yang ada komorbid dan yang berat akhirnya tidak dapat banget. Jadi sudah banyak kejadian. Akhirnya karena kita tidak punya ruang rawat yang cukup buat anak pada saat ini. Nah, jadi gunakanlah semua kontak dokter yang ada, bisa telemedicine, bisa dengan primaku dan lain-lain. Tolong bagi yang gejala ringan atau tanpa gejala, jangan panik. Dan jangan memaksa untuk dirawat pada saat ini. Ini yang selalu ditanyakan sama saya. Jadi anak juga bisa sakit dan bisa meninggal karena COVID. Ini yang pertama. Dan ini memang tergantung komorbidnya. Nah, ada yang berbeda komorbidnya ini pada anak. Mau balita dia, mau remaja. Jadi kita bisa katakan kematian yang paling tinggi pada anak di atas 50% adalah balita.
Setelah itu kelompok umur 10 sampai 18 30%. Makanya kita mau kelompok ini kalau bisa diimunisasi. Nah, komorbid yang ada pada anak yang berbeda pada dewasa, salah satunya apa? Malnutrisi, obesitas pada anak, kelainan bawaan, cerebral palsy, dan juga TBC. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terdeteksi. Jadi akhirnya komorbid inilah yang memperberat pada anak. Nah, kenapa tingginya angka kematian pada anak dibanding negara lain? Satu, kenapa? Penanganan kita yang suboptimal karena overload-nya rumah sakit. Kejadian sekarang ini salah satu contohnya. Terus ada kesenjangan antar daerah dalam testing PCR-nya. PCR kita ini hanya berapa provinsi yang sesuai WHO. Jadi jangan hemat-hemat kalau untuk PCR termasuk pada anak. Akhirnya kasus ini tidak terdeteksi. Dan yang berikutnya apa? Tidak transparansinya data pada anak di seluruh provinsi di Indonesia. Ini menjadi masalah. Nah, saya ingin memberikan ingatan lagi untuk semuanya. Kalau kita tidak mau mentesting anak banyak, mem-PCR anak, kita takutkan nanti ada gejala long COVID pada anak. Yang ini nantinya sudah terjadi. Nantinya akan banyak. Sudah terjadi di kita, sudah terjadi di India. Apa long COVID pada anak? 4, 6, atau 8 bulan lagi. Anak-anak kita ini kita nggak tahu ternyata dia pernah kena COVID. Nanti ternyata dia lemas, tidak bisa konsentrasi, sesak, rambutnya rontok, nyeri sendi, dan lain-lain. Ternyata ini apa? Long COVID pada anak. Jadi kembali lagi, testing pada anak. Anak juga bisa kena COVID. Terima kasih. Ya, mengenai oksigen ini saya dapat laporan juga dari beberapa, bukan dari beberapa ya, dari seluruh ketua cabang IDAI. Masalahnya begini, tidak semua rumah sakit besar mempunyai instalasi gas. Jadi akhirnya mereka kalau habis oksigen cair yang kalau kita tahu di IGD itu susah kan? Akhirnya kalau habis oksigen itu mesti diisi lagi ke tempat lain. Ini butuh waktu jadinya. Ini butuh waktu. Jadi rumah sakit kecil, kalau misalnya oksigennya habis, ini butuh waktu untuk mengisinya. Nah, akhirnya antrian pasien kan tambah lama. Paham ya maksud saya ya? Ini contohnya ini Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ini tidak semua rumah sakit mempunyai instalasi gas. Kalau rumah sakit besar, dia habis oksigennya langsung masuk ke tempat-tempat yang ada selangnya kalau kita lihat di IGD itu. Nah, jadi memang ini akan menjadi masalah. Jadi kembali lagi, jangan kemana-mana dulu, di rumah saja dulu. Terima kasih dan penghargaan saya terhadap tentulah semua dokter anak Indonesia dan seluruh nakes dan seluruh dokter yang telah ikut menjaga anak dan keluarga Indonesia. Ini perang kita semua, kita memang warrior, tapi tujuan kita adalah menjaga anak Indonesia agar kita menjadi bangsa yang besar. Jadi ini tujuan kita memang semua. Jadi memang berat ini dirasakan memang. Ya, tapi memang ini harus kita lakukan demi anak-anak dan cucu kita. Dan satu lagi yang terakhir saya katakan, no one is safe until everyone is safe. Jadi tidak ada yang akan selamat kalau semuanya kita tidak selamat. Jadi harus kita lakukan PSBB ini secara ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.